Yuk teman-teman, kita menyanyikan bersama. My worries, nowhere to go, nothing to do, no longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries, somewhere to go, something to do, but not in a hurry. Ya, sebuah lagu yang indah sekali, bikin merinding. Happiness is here and now. Jadi marilah pada malam hari ini kita sama-sama berbahagia bersama Indonesia Prani Giling dan EcoCamp. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama melakukan gerakan penyembuhan dunia. Dan untuk mengawali sesi kita pada malam hari ini, kita akan buka terlebih dahulu dengan doa singkat. Mari kita pejamkan diri kita. Mari kita tersenyum pada diri kita. Kita tersenyum pada lingkungan sekitar kita. Dan akhirnya kita tersenyum pada Tuhan pencipta alam semesta. Seiring kita berdoa, dalam nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan rendah hati kami memohon berkat bimbingan, pencerahan, inspirasi, pertolongan, perlindungan, dan kesembuhan dari-Mu dalam sesi gerakan penyembuhan dunia pada malam hari ini. Terima kasih, dengan penuh rasa syukur dan penuh keyakinan, terjadilah. Secara pelan bukalah mata Anda dengan senyum yang lebar, dan mari kita saling menyapa satu sama lain. Atma Namaste. Saya menyapa sang jiwa yang ada di dalam diri Anda. Atma Namaste. Atma Namaste. Saya menyapa jiwa di dalam diri Anda. Oke, baik. Jadi pada malam hari ini kita sudah memulai ini serial yang kedua dari gerakan penyembuhan dunia yang hari Rabu mengenai tema ekologi. Kali ini tema kita adalah bagaimana kita menyelamatkan dunia, yang kita mulai sebenarnya dari piring kita masing-masing. Ya, kadang-kadang kalau kita berpikir menyelamatkan dunia itu pakai kuah yang muluk-muluk, tetapi sebenarnya bisa kita mulai dari sesuatu yang sederhana, yaitu dari piring kita, yaitu dengan cara menjadi vegetarian. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar kenapa dan bagaimana vegetarian itu. Sekarang malam hari ini kita akan undang kembali narasumber kita, Ibu Shirley Megawati dari EcoCamp, untuk sharing bersama-sama kita tentang, tadi bagaimana cara membuat menu-menu vegetarian. Karena kadang-kadang keluhannya kalau menjadi vegetarian itu, makannya nggak enak, seperti itu. Nah, tapi kalau vegetarian enak, itulah mungkin banyak orang yang kemudian mau. Untuk itu, kita undang Ibu Shirley. Mari silakan Bu Shirley, silakan berbagi bersama semua sahabat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dodi, dan selamat malam, Atma Namaste kepada semua teman-teman yang terkasih. Sebelum memulai, saya ingin bertanya dulu, Mas Dodi, makan vegetarian enak nggak Mas Dodi? Wah, enak sekali Bu Shirley. Enak sekali ya. Iya. Nah, jadi teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Mas Dodi, bahwa memang salah satu sebetulnya kalau saya selalu bilang ilusi ya, bahwa makanan vegetarian itu tidak enak. Padahal kenyataannya tidak kalah ya dengan makanan yang berbasis protein hewani. Sebelum saya memulai, saya ingin menyapa Pastor Ferry sebagai pimpinan EcoCamp. Mungkin Pastor mau menyampaikan sepatah dua patah kata untuk teman-teman dari Prani Giling Indonesia maupun dari
sahabat EcoCamp. Silahkan Pastor. Ya, selamat malam kepada semua teman-teman. Ada teman-teman dari sahabat EcoCamp yang muncul di sini, juga dari Indonesia Pranic Healing, dan terima kasih bahwa kita masih boleh diizinkan untuk melanjutkan kerjasama. Sebetulnya kalau ngomong makanan vegetarian itu menarik sekali. Jadi tahun 2014 EcoCamp baru dibuka 18 Januari dengan Pak Samudra, 25 Februari, jadi sebulan kemudian. Waktu pembukaan EcoCamp itu makanan utamanya sate sapi. Terus 25 Februari 2014 ketemu Pak Samudra, langsung sesudah itu berubah menjadi vegetarian. Mei ketemu Pak Hendro Hadi, langsung lagi makanannya jadi tambah enak ya. Jadi bukan hanya kami belajar ke rumah Pak Hendro Hadi, di Campina pun seluruh karyawan disediakan makanan yang vegetarian sangat enak. Tapi juga Pak Hendro akhirnya mengirim chef utama dari Jamur dari Surabaya untuk datang ke Bandung bersama Pak Hendro untuk melatih tim dapur. Jadi kalau makanan di EcoCamp enak itu sebetulnya gara-gara Pak Hendro Hadi ini. Terima kasih Pak Hendro Hadi yang sudah hadir pada malam hari ini. Juga banyak teman yang saya lihat, ada suster, ada macam-macam dari berbagai tempat, berbagai agama. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sesuatu. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan Ibu Sherry dan teman-teman dari EcoCamp untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Romo Ferry atas seluruh dukungannya untuk gerakan penyembuhan dunia ini ya, Mas Dodi ya. Dukungan Pastor Ferry ini sangat nyata ya, membuat semangat kita semua itu jadi berkobar-kobar gitu untuk ikut serta. Baik, mari kita memulai. Kak Kiki bisa share screen. Ya, sembari menunggu Kak Kiki, saya juga ingin menyapa teman-teman, suster. Ini ada Ibu Agatha Herawati. Ibu Agatha nanti juga akan sharing ya sedikit ya. Beliau juga anggota dari komunitas kita ya, Pranic Healing Indonesia. Dan malam sebetulnya masih agak sakit, tapi malam hari ini ikut hadir dan nanti akan sharing mengenai kaldu. Nah, karena fokus kita malam hari ini adalah kaldu. Oke. Nah, teman-teman, semua pada protes kepada saya. Bu Shirley, mana resepnya? Ada Ibu Ciwi, hadir nggak ya malam ini ya? Ibu Ciwi tadi pagi bilang gini ke saya, Bu, minggu lalu aku hadir. Ya, halo Ibu Ciwi. Hadir. Ya, Ibu Ciwi tadi pagi mengatakan, Bu Shirley, minggu lalu saya sudah menyediakan sutel ya? Apa Bu? Penggorengan ya? Mana demonya gitu kan ya? Nah, teman-teman, sebenarnya setiap dari kita itu pasti bisa memasak ya. Dan resep-resep yang dibagikan nanti itu adalah resep-resep yang sesungguhnya ada sehari-hari di dalam hidup kita. Ya, misalnya bakso, misalnya rawon, misalnya soto, itu kan semua bisa memasaknya ya. Betul nggak? Jadi makanya saya tidak cepat-cepat berbagi berbagai macam resep karena sesungguhnya resep itu sudah ada di sekitar kita. Nah, pengetahuan tentang bagaimana sih sebetulnya mengolah berbagai macam bahan yang bisa membuat masakan vegetarian kita, masakan Indonesia khususnya, nanti Pak Hendro itu ya akan membantu kita di dalam beberapa kali demo masakan Chinese vegetarian yang sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, jadi semua masakan Indonesia itu bisa dijadikan masakan vegetarian. Ya, yang paling utama adalah dua poin paling penting di dalam masakan vegetarian kita. Yang pertama adalah kaldu untuk seluruh masakan untuk seluruh masakan yang berbasis kuah, maka kaldunya ini penting sekali teman-teman untuk bisa membuat masakan berkuah kita enak. Ya, masakan berkuah kita tidak kalah dengan masakan berkuah berbasis protein hewani.
Ya. Nanti kita juga akan mendengarkan sharing atau testimoni dari Ibu Susi Hutomo. Nah, yang beliau terheran-heran banget gitu ya makan bakso Malang di Eco Camp. Pak Dodi juga sih suka minta dikirimin tuh Pak Dodi itu kalau sudah kedinginan. Buka-buka rahasia ini Bu Sherly. Ya. Nah, jadi pertama-tama teman-teman kaldunya itu harus benar-benar top. Oke, itu rahasia pertama. Yang kedua adalah rahasia dari pengganti daging-dagingan. Nah, ini juga sangat penting. Jadi pengetahuan-pengetahuan tentang memasak vegetarian itu bukan soal resep, bukan soal cara memasak. Karena yang saya bagikan nantinya dan timnya Pak Hendro ya bagikan nantinya adalah masakan sehari-hari yang ada di sekitar kita, yang semua sebenarnya sudah tahu bumbu-bumbunya ya. Dan Indonesia ini luar biasa. Kita tuh punya bumbu-bumbu yang sudah jadi ya, yang dibungkus-bungkus itu ya dari berbagai macam merek. Pakai itu pun bisa begitu ya teman-teman. Nah jadi di dalam sharing-sharing kami itu kami nanti akan fokus dulu kepada dua hal ini ya. Dan pendukungnya adalah rasa. Itu adalah hal yang ketiga. Ya. Bagaimana menambah rasa? Misalnya, Bu, gimana caranya ya supaya rawon saya itu betul-betul enak banget? Harus ada rasa protein di dalamnya. Bagaimana cara menambahkan protein di dalam masakan rawon? Coba bayangkan. Nah, ya, rahasianya nanti step by step ya kita akan bagikan. Mengapa step by step? Supaya semuanya setia. Jadi salah satu tujuan Indonesia Pranic Healing adalah untuk punya gerakan penyembuhan dunia itu adalah dengan serius kami mengajak orang untuk menjadi vegetarian. Ya, atau saya lebih suka menyebut sebagai vetarian. Nah, begitu teman-teman. Jadi moga-moga teman-teman cukup sabar untuk betul-betul step by step mengikuti vegetarian cooking class ini. Ya. Untuk teman-teman yang tidak bisa setiap hari Rabu ikut, jangan khawatir. Indonesia Pranic Healing membaginya juga melalui YouTube. Benar ya Mas Dodi ya? Iya betul sekali Bu. Nanti bisa Ya. di YouTube Indonesia Pranic Healing bisa disaksikan ulang tayangan. Nah ya. Jadi tinggal nanti searching aja ya Indonesia Pranic Healing. Gitu ya. Pasti akan muncul tuh. Benar nggak Mas Dodi? Iya, betul sekali. Nah, ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang kelewat, don't worry, jangan khawatir. Bisa lihat di dalam YouTube. Tapi kalau sungguh punya waktu, hayo ikutan yang online ini. Mengapa? Karena tambahannya di akhir kita akan meditasi Twin Heart bersama. Percayalah padaku, ini meditasi yang akan membuat semua teman-teman pasti akan sanggup menjadi chef vegetarian, menghasilkan makanan-makanan yang enak untuk keluarga dan teman-teman kita. Oke, nah selain itu teman-teman bisa juga dilihat resep-resepnya bisa dilihat di dalam YouTube, Instagram Sophia the Wisdom. Oke, teman-teman. Jadi nanti yang butuh resep, butuh ilmu-ilmunya mau seperti apa, itu nanti semua kita akan bagikan di dalam Instagram Sophia the Wisdom. Begitu, teman-teman. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan pertanyaan? Karena waktunya sangat terbatas, saya yakin bahwa akan banyak sekali pertanyaan, maka pertanyaan-pertanyaan itu akan kami kolek ya. Baik tim dari Pranic Healing maupun dari EcoCamp akan kolek pertanyaan-pertanyaan dan akan dijawab di dalam Instagram. Jadi teman-teman nanti di akhir acara akan di-sharingkan mengenai alamat Instagram kita, juga YouTube Indonesia Pranic Healing. Begitu. Oke, teman-teman. Jadi kalau sampai ada pertanyaannya yang tidak dijawab atau belum terjawab, jangan khawatir. Karena kita akan menjawabnya melalui Instagram. Begitu. Oke, teman-teman? Ya. Jadi
untuk yang minggu lalu bertanya kok lemes, kok rontok rambutnya gitu ya. Nanti akan ada jawabannya itu secara lengkap di Instagram kami. Oke. Begitu juga yang bilang mau dong bagi resep bikin rendang ya. Catat tanggalnya, siapapun yang waktu itu minta bagi resep rendang, tanggal 6 Juli. Ibu Ai akan sekaligus bikin daging analoh rendang, sekaligus bikin resep rendangnya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Oke. Cooking class ini rupanya menjadi inspirasi yang luar biasa, Mas Dodi. Energinya sangat besar, Mas Dodi. Sehingga banyak sekali orang-orang yang dengan sangat antusias dan menggebu-gebu ingin ikut serta di dalamnya. Ada sebuah keajaiban ya yang aku rasakan dari energinya Indonesia Pranic Healing ini. Ada satu orang ibu guru di Semarang, namanya Ibu Chandrawati, moga-moga ikutan malam hari ini. Setelah ikut acara kita, Pak Dodi, besok paginya langsung bikin daging analoh gluten dan langsung jadi sate. Dan sampai hari ini beliau itu berbagai macam masakan vegetarian dicoba. Dan tadi pagi saya teleponan dengan beliau, nanti 2 minggu lagi beliau akan akan sharing Pak Dodi mengenai misalnya apakah gluten itu racun atau bukan. Nah, luar biasa ya Pak Dodi ya. Rupanya ya memang sungguh-sungguh menggerakkan hati banyak orang. Itulah rahasia paling utama dari Indonesia Pranic Healing sesungguhnya. Dan gerakan penyembuhan dunia mereka. Oke, next slide. Terus, nah ini ya EcoCamp itu mendukung ya. Sungguh-sungguh mendukung gerakan penyembuhan dunia ini. Jadi teman-teman, khususnya yang sahabat EcoCamp, itulah mengapa kami itu akhirnya mau mengisi acara setiap Rabu. Karena sangat luar biasa. Ya. Nah, tema kita hari ini adalah vegetarian bahagia. Bagaimana rahasia menjadi vegetarian yang bahagia? Nomor 1, punya hati yang besar. Oke, Pastor Ferry ada memanggil Bu Shirley. Mau apresiasi dulu ini kepada semua sahabat EcoCamp dan Indonesia Pranic Healing. Jumlah partisipan ini sudah hampir 400, hampir. Oh ya, wow. 490 sekarang, wow. Udah 10 orang lagi, Mas. Ya. Wow. Ya, sementara batasnya hanya sampai 500. Wow. Jadi kalau sudah 500 mungkin akan ada beberapa yang tidak bisa masuk dan yang sudah terlempar mungkin akan sulit masuk. Wow. Saya sih memang usul kayaknya harus live streaming YouTube, Mas Dodi, nanti pada waktunya. Baik, yang di lain kesempatan kita akan kita usaha. Tapi terima kasih kepada semua yang sudah bergabung. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada seluruh teman-teman. Ya, rasakanlah energi kita bersama ini akan sungguh menjadi energi penyembuhan dunia. Ya, nah saya teruskan ya. Menjadi vegetarian bahagia, bagaimana sih sesungguhnya? Yang nomor 1 adalah no discrimination untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Ya, bagaimana caranya bisa menjadi orang yang tidak diskriminatif, punya hati yang besar, yang diisi dengan cinta dan kasih sayang Tuhan saja. Bagaimana caranya punya hati besar yang isinya cinta Tuhan saja? Indonesia Pranic Healing mengajarinya. Jadi makanya teman-teman gunakan kesempatan untuk ikut bersama Indonesia Pranic Healing, meditasi Twin Heart dan terapi memaafkan. Itu akan membuat hati kita sungguh-sungguh menjadi besar dan kemudian isinya hanya cinta Allah saja. Itu salah satu kunci menjadi vegetarian yang bahagia. Selanjutnya Kak Kiki. Ya, semua berhak menjadi vegetarian. Kenapa? Lanjut Kak Kiki. Karena semua orang ini itu adalah vegetarian, ya. Yang pertama fleksitarian, orang-orang yang mengurangi suguh makan daging mungkin 20%, 30%, 40% dalam hidupnya. Mungkin seminggu sekali nggak makan daging, mungkin seminggu 2 kali nggak makan daging. Mereka itu adalah juga vegetarian. Ya, mereka juga ikut dalam seluruh gerakan penyembuhan dunia. Itu fleksitarian. Peskatarian hanya makan ikan.
Ya, ayo masing-masing periksa diri sendiri ya. Kira-kira aku sanggup yang mana nih ya? Mana tipe vegetarian yang akan membuat aku bahagia? Maka itulah yang kita lakukan. Ada polotarian, hanya makan daging ayam saja. Tidak mau, atau daging putih ya, ayam dan ikan. Tidak mau makan yang berkaki 4 atau daging merah misalnya. Lakto-ovo vegetarian yang masih makan susu dan turunannya dan telur. Ovo vegetarian hanya makan telur dari protein hewaninya. Lakto vegetarian hanya makan susu dari protein hewaninya. Dan vegan. Ya, vegan itu pun ada 3 macam. Ada vegan yang frutarian, ada vegan yang vegan, ada vegan yang disebutnya apa ya? Saya lupa ya. Yang hanya makan frutarian, sorry. Ada vegan yang frutarian, yaitu makanannya hanya bahan-bahan mentah saja. Buah-buahan dan salad-salatan. Nah ya, jadi teman-teman coba dilihat, saya bagian yang mana ya? Maka jangan berkecil hati. Maka ayo kita menjadi vegetarian yang bahagia. Kalau misalnya saya masih makan telur. Kalau misalnya saya masih makan daging. Tapi saya berusaha, Bu Shirley, seminggu paling enggak 2 hari deh aku enggak makan daging. Itu semua adalah vegetarian. Dan itu semua sama di mata Tuhan. Iya, Bu Shirley, mohon maaf, interupsi. Ya, saya perdalam tentang definisi vegan ya. Oke. Kalau yang vegan murni itu mereka pakai sabuk kulit aja nggak mau. Oh iya betul. Sepatu kulit nggak mau, dompet kulit nggak mau. Pokoknya yang bersifat hewani mereka nggak mau. Iya. Badminton aja pakai kop bulu ayam mereka nggak mau. Nah itu definisi vegan ya. Tetapi dalam hidup ini sulit karena layar dari iPhone kita itu mengandung enzim hewan. Iya, Pak Hendro. Terima kasih banyak Pak Hendro ya. Jadi itulah teman-teman ya. Nanti kita perdalam itu ya. Seperti kata Pak Hendro bahwa menjadi sempurna 100% itu mungkin hanya hak milik Tuhan, begitu ya. Maka ayo teman-teman, pilih ya, yang mana aku ya? Yang mana yang sungguh sanggup aku lakukan ya? Maka disitulah kita menjadi vegetarian yang bahagia. Lanjut, Kak Kiki. Nah, ini ya, salah satu yang membuat kita itu menjadi kurang bahagia menjadi vegetarian, kalau kita kurang menghormati keluarga kita. Ya, suamiku masih makan daging, anakku bahkan karnivora, nggak makan sayur, hanya makan daging. Lalu aku mesti bagaimana? Nah ya, jadi menghormati keluarga itu nomor 1. Kasih sayang kepada keluarga itu nomor 1. Menghormati budaya. Ada banyak sekali budaya-budaya kita yang masih mengorbankan atau makan daging di dalam upacara-upacaranya. Maka marilah kita juga hormati budaya-budaya ini. Menghormati kenangan. Ya, salah satunya makanan masa kecil kita. Makanan masa kecil yang membuat saya bahagia. Makanan yang dihidangkan oleh mama, makanan dihidangkan oleh papa, ya. Makanan bersama seluruh keluarga kita. Maka teman-teman, Pak Hendro ini juga salah satu ya yang dalam hidupnya juga memilih gitu untuk menghormati kenangan dan menghormati keluarganya. Ya, moga-moga hal ini akan bisa membuat kita menjadi vegetarian yang bahagia. Oke, teman-teman. Baik. Lanjut Kak Kiki. Nah, ini dia. Ayo. Mana yang kaldu jamur, mana yang kaldu sayur. Yang bisa menebak nanti akan dikirim es krim Campina ke rumahnya. Hore! Wow, asik-asik. Ya, yang bisa menebak boleh menebak di Instagram ya, supaya bisa terdata dan Pak Dodi langsung ukur. Pak Dodi langsung ukur. Iya, betul teman-teman ya. Jadi lalu bagaimana caranya bisa mendapatkan kedua kaldu ini? Silahkan Kak Kiki. Saya hanya memberikan video singkat ya, teman-teman. Karena waktu kita yang sungguh terbatas. Ini adalah
Ini adalah kaldu sayur. Jadi yang dipakai sayur-sayuran tuh. Nah, itu ya. Sekarang kaldu jamur. Semuanya terdiri dari jamur-jamuran. Iya, nah, gampang ya, gampang banget ya caranya ya. Coba, apakah video ini bisa di-share untuk ke semua orang, kan tadi tidak mencatat Iya ingredient. Pak, iya Ya. Pak. Ya, jadi makanya semuanya harus masuk ke Instagram Pak Hendro. Atau nanti kalau ada yang tidak bisa masuk ke Instagram, bisa nonton kok di YouTube ya. Indonesia Pranic Healing. Nah ya, oke. Nah ini resepnya untuk kaldu jamur. Suami saya ada di pinggir saya nih, menjadi pendukung paling setia. Coba muncul wajahnya sini Pap sini, biar wajah gantengmu bisa dilihat se-Indonesia Raya. Pak Alek langsung tadi mengatakan bahwa kok minyak ikan, ya nggak? Lihat nggak itu ada minyak ikan. Nah, teman-teman, ternyata minyak ikan itu mana coba sekali lagi Pak Alek. Sini deh Pak Alek. Ya, ternyata minyak ikan itu sekarang sudah ada yang, nah itu dia ya Pak Alek ya. Nah, itu Pak Alek ya. Halo Pak Alex. Halo Pak Alex ya. Ternyata minyak ikan itu sekarang ini sudah ada yang vegetarian. Nah, teman-teman, catat ya tanggalnya ya. Kalau nggak tanggal 13, tanggal 20 ya. Teman saya penjual atau supplier seluruh bahan-bahan vegetarian akan muncul di layar ini. Dan dia akan membagikan berbagai macam bumbu, bahan, daging-daging analog yang bisa kita beli. Dan itu menjadi dukungan supaya kita bisa menjadi vegetarian bahagia itu tadi. Oke, teman-teman. Tetapi teman-teman, kalau seandainya tidak ada minyak kecap minyak ikan yang kita punyai, sesungguhnya minyak ikan ini bisa kita bikin melalui nori. Jadi rendam nori ya semalaman, besok pagi dia akan berwarna kecoklatan airnya ya, pakai air panas, lalu kemudian diberi garam sedikit, diberi gula sedikit, diberi cuka beras sedikit, dia sudah menjadi minyak ikan. Nah, itu ya. Jadi memang ada banyak sekali trik-triknya, teman-teman. Saya ulangi ya bagaimana kita membuat kaldu jamur ya secara pelan-pelan. Ini nanti semua sekali lagi bisa didapatkan di YouTube ataupun di Instagram. Ya, lanjut Kak Kiki. Betul, setiap Rabu ada cooking class ya. Nah, pertama-tama potong seluruh bahan. Tadi kan ada ya bahan-bahan macam-macam itu, kita potong-potong semuanya, begitu ya. Mengapa dipotong-potong? Supaya permukaannya menjadi besar sehingga zat-zat pati dari sayuran maupun dari jamur semuanya keluar, begitu. Lalu masukkan 2 liter air untuk dididihkan. Oke, lanjut. Nah, ya, masukkan semua bahan yang sudah dipotong ketika si air ini sudah mendidih 100%, ya. Jadi jangan memasukkan bahan kalau belum mendidih. Oke ya. Jadi mendidih baru masukkan seluruh bahan. Kemudian masukkan seluruh bumbu bubuk. Ya, yang tadi sudah di-sharing.
Lanjut Kak Kiki. Oke, kemudian rebus dengan api kecil. Ya, rebus dengan api kecil hingga 2 jam. Nah, teman-teman, ketika kita memasukkan seluruh bahan, ya, maka pasti dia nggak mendidih lagi kan? Oke, maka tunggu dulu sampai dia mendidih sekali lagi, baru api itu dikecilkan. Ya, dan dengan api kecil ini rebus hingga 2 jam. Begitu ya. Mengapa 2 jam? Apakah boleh setengah jam Bu Syari? Boleh kalau lagi ke susu. Apa itu ke susu? Terburu-buru ya. Tapi yang paling optimal ya semua kaldunya keluar itu adalah 2 jam dengan api kecil. Aduh Bu Shirley nggak ekologis, kelamaan Bu Shirley, boleh gitu ya. Jadi 2 jam ini bukan patokan yang harus begitu ya. Nah, sesudah 2 jam baru yang terakhir dimasukkan minyak ikan dan kok ketutup nih, minyak ikan dan kecap ya. Minyak wijen dan kecap ikan. Nah, ya, baru dimasukkan minyak wijen dan kecap ikan. Mengapa? Mengapa? Karena sesungguhnya aroma sedap dan aroma enaknya sebuah masakan itu berada pada kecap ikan dan minyak wijen inilah. Dan kalau ini sudah dimasukkan di awal, direbus, hilang semua itu wangi-wangiannya. Makanya dimasukkan pada saat terakhir. Begitu teman-teman, moga-moga paham. Oke, lanjut Kak Kiki. Ini kaldu sayur ya. Ada wortel, ada lobak, ada jamur hiyoko. Oke, ya. Nah, aduh Bu Shirley, saya itu alergi jamur. Maka tidak apa-apa, jamur hiyoko dihilangkan, bisa diganti dengan nori. Ya, jamur hiyoko itu yang top, yang paling enak dari seluruh jamur, yang sebetulnya taste dan aromanya itu paling mirip kaldu protein hewani. Ya, nah, tetapi kalau memang kita ternyata alergi jamur, maka ini bisa digantikan dengan nori, begitu. Lalu wortel dan lobak, terutama lobak ya, ini wajib ya, karena lobak inilah yang membuat rasa ya Bu ya, Bu Lina nanti akan di-share kembali ya. Nah, nanti lobak putih ini wajib. Mengapa? Karena lobak putih inilah yang taste-nya itu akan membuat si kaldu ini menjadi gurih. Karena lobak putih itu sayuran dengan protein yang cukup tinggi. Begitu. Nah, apakah hanya wortel? Oh no, ya. Kita bisa memasukkan EcoChem itu juga kalau misalnya sedang panennya sedang pakcoy ya pakcoy yang dimasukkan gitu ya. Panennya sedang brokoli ya brokoli yang dimasukkan gitu ya. Nah, tetapi wortel dan lobak putih ini yang membuat si kuahnya itu kemerah-merahan begitu ya. Karena ada zat pewarna dari wortel yang pewarna alami tentu saja ya yang masuk ke dalam kaldu. Nanti kalau misalnya kita pakai terutama brokoli ya. Nah, kalau pakai brokoli itu warnanya itu akan langsung hijau terang ya. Oke. Tadi saya sudah jelaskan ya. Nanti sekali lagi Ibu boleh masuk ke Instagram kita ya untuk tahu lebih lanjut ya. Oke? Karena kalau di sini nanti kita waktunya nggak cukup. Oke, baik. Kaldu sayur pembuatannya sama persis ya dengan kaldu jamur. Oke, lanjut Kiki. Jam berapakah sekarang? Oke, nah ini ya. Pertama-tama potong semua bahan. Oke, lalu sama 2 liter air kita didihkan. Sampai mendidih, lanjut Kiki. Nah ini ya, sampai mendidih baru semua bahan dimasukkan. Oke ya. Kemudian masukkan bumbu bubuk. Ya, masukkan bumbu bubuk. Bu Jenny, begini Bu Jenny ya. Kita itu sangat harus berhati-hati terhadap yang namanya berbagai informasi. Oke. Kalau Ibu Jenny betul-betul ingin mendapatkan informasi yang paling benar ya untuk apakah ini dan ini boleh dimakan bersama. Karena kalau dimakan bersama katanya semangka dan gula bisa mati, durian dan apa bisa mati gitu ya. Nah, itu sebaiknya masuk ke jurnal. Nah, nanti Ibu Chandrawati itu akan membantu kita untuk melihat jurnal. Ya. Penelitian dari Harvard University
70% berita di dalam seluruh media sosial yang kita punyai, 70% tuh hoak. Nah, jadi jangan percaya begitu saja. Yang pasti EcoCamp itu sejak berarti berapa ya, 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu ya, sudah membuat kaldu ini pakai lobak dan pakai wortel, dan kami masih sehat-sehat saja, Bu, seperti itu ya. Nah, jadi mohon maaf Bu Shirley, ya, itu Pak. kaldu wortel bikinan EcoCamp itu sudah berupa powder apa Enggak, ya? Pak. Semuanya bentuknya adalah fresh vegetable. Oke. Ya, oke ya. Jadi saya lanjutkan ya. Masukkan bumbu bubuk. Oke. Kemudian didihkan lagi. Lanjut. Lanjut Kak Kiki. Sorry ya, kalau nggak semua cat bisa semua cat nggak bisa saya lihat ya. Jadi kalau nggak yang tidak terlihat bukan saya tidak mau menjawab ya. Oke, Kak Kiki. Nah ya, sama ya. Jadi biarkan mendidih dulu, lalu kecilkan apinya dan rebus ya hingga 2 jam. Sama yang terakhir baru memasukkan minyak wijen dan kecap asin. Ya, minyak wijen juga sama. Belum tentu semua orang suka minyak wijen. Jadi bila tidak suka ya enggak usah dimasukkan. Mungkin bisa diganti dengan minyak yang lain. Begitu. Oke, teman-teman? Baik. Itulah mengenai kaldu, teman-teman. Kaldu sayur maupun kaldu jamur. Lalu orang bertanya, kapan digunakannya? Kapan kita gunakan kaldu sayur, kapan kita gunakan kaldu jamur, ya. Kaldu jamur itu digunakan terutama untuk masakan-masakan yang dulunya berbasis daging. Misalnya rawon, ya. Misalnya kare. Apalagi misalnya sop buntut. Nah, ya, itu semuanya pakai kaldu jamur. Sedangkan kaldu sayur itu biasanya untuk soto, untuk sop ya, seperti itu. Soto yang bening, soto yang hanya sayuran aja. Tadi Pak Hendro tadi sudah share ke saya ya, nanti kita akan sharingkan kepada teman-teman ya. Sop dari apa tadi Pak? Pineapple, nanas loh, coba bayangin. Ya, dan ternyata kata Pak Hendro tadi enak sekali. Besok saya baru mau coba nih resep ini, gitu ya. Oke, nah ini ya, apakah boleh setelah kaldu dingin kita masukkan ke freezer? Next ya, Bu Anis ya. Oke, kita akan bahas juga itu. Jadi teman-teman, seperti itulah cara kita membuat kaldu dan penggunaannya. Kaldu ini penting sekali karena kaldu inilah sesungguhnya yang akan membuat rasa masakan kita menjadi sedap, menjadi enak. Begitu teman-teman. Ya. Oke. Shirley, Ya. saya minta 30 detik untuk lebih memperdalam tentang apa sih kaldu itu ya. Jadi begini, selama ini manusia hanya mengenal 4 rasa, manis, asin, asam, pahit. Itu yang sudah disahkan PBB sejak 200 tahun yang lalu ya. Tetapi 15 tahun yang lalu mereka mengakui rasa kelima, yaitu yang namanya umami. Ya, umami itu adalah protein. Protein yang rasanya seperti daging. Ini bukan asin, bukan manis, bukan kecut atau segala macam. Nah, pertama kali manusia yang menggunakan umami dalam kuliner itu adalah orang Cina dan orang Jepang. Mereka mengambil umami itu dari jamur. Nah, ketika Ajinomoto membuat itu murah, mereka lalu beternak jamur, kemudian ditambahkan monosodium sehingga menjadi MSG atau monosodium glutamat. Jadi umami sebetulnya adalah glutamat. Nah, umami itu tidak hanya terdapat di hewan. Ini yang menjadi selalu momok bagi orang kaum vegetarian untuk memulai.
Karena umami kita bisa dapat dari jamur. Jadi jangan khawatir, ya, kita tidak akan kehilangan rasa hewani asal kita menggunakan jamur. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro atas pencerahannya. Wow, aku malah justru baru tahu hari ini nih. Nah, jadi ya teman-teman tadi ya, menjadi vegetarian bahagia. Salah satunya itu. Ya, jadi kalau yang masih sanggup pakai MSG, pakailah MSG. Ya, yang merasa bahwa aduh aku kalau pakai MSG mulut jadi kering, kepala jadi pusing gitu ya, ya jangan pakai MSG. Itu sederhananya begitu saja. Tidak perlulah kita itu saling diskriminasi untuk berbagai macam makanan yang yang kita olah dan kita makan sehari-hari. Ya, teman-teman. Terima kasih Pak Hendro. Jadi teman-teman, tolong 30 detik lagi ini supaya saya bisa menghapus kesalahpahaman masyarakat umum ya. Kita ini kan selama 30 tahun ini dihantui dengan paradigma bahwa MSG menyebabkan kanker. Itu penyebabnya adalah seorang dokter lulusan Hong Kong yang hijrah ke Inggris, lalu dia membuat jurnal bahwa MSG itu mengakibatkan sakit kepala, kepala tegang, yang segala macam. Nah, tetapi selama ini dunia medis Amerika sudah melakukan riset berpuluh tahun, tidak pernah terbukti di lab, di tikus atau dimanapun bahwa MSG mengakibatkan kanker. Jadi pendapat dokter itu menjadi salah kaprah yang mencekam dunia sekarang ini. Jadi kalau saya bilang sekarang ya, jangan khawatir untuk konsumsi MSG. Asal, tapi begini asalnya, si dokter Amerika bilang, telur itu juga menimbulkan alergi, beberapa orang tidak tahan. Ikan juga menimbulkan alergi ke beberapa orang yang tidak tahan, ya. Lalu gluten juga menimbulkan alergi ke beberapa orang yang tak tahan. Bahkan kacang pun banyak orang yang tidak tahan. Tapi bukan berarti bahwa kacang dan segala macam yang tadi saya sebut itu adalah makanan racun. Jadi MSG itu sebetulnya bukan racun. Tetapi kita harus waspadai berapa jumlah yang kita pakai. Karena kalau kita makan jajan di pinggir jalan, terus terang mereka itu over pakainya. Jadi satu mangkok bakso bisa dikasih 1 set makan MSG. Lah ini namanya overdosis. Ya, tapi betul, bukan Pak. karena keracunan MSG. Iya, betul, Jadi Pak. silakan dipakai di rumah tangga, itu tidak beracun, tapi diatur dosisnya. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Jadi moga-moga bisa mencerahkan teman-teman ya apa yang diceritakan oleh Pak Hendro Hadi tadi ya. Tapi sekali lagi teman-teman, ajakan saya adalah jadilah seorang vegetarian yang bahagia, yang tidak diskriminatif terhadap apapun termasuk terhadap bahan-bahan. Tubuh kita ini sebetulnya diberi kepekaan untuk tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik ya. Belajar pranic healing pun saya bersama Pak Dodi pernah melakukan. Kita itu bisa scan loh berbagai macam energi bahan. Betul ya Pak Dodi ya? Makanya teman-teman yang sungguh-sungguh ingin sehat lahir batin, maka ayo kita ikutan, bukan hanya sekedar pengetahuan-pengetahuan yang mengisi otak kita, tapi juga pengetahuan-pengetahuan yang membuat hati kita, batin kita penuh dengan kepekaan. Sehingga kita tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Ikut pranic healing, teman-teman. Oke? Ya, baik. Mari kita lanjutkan. Nah, ini dia. Silahkan, Kak Kiki. Hello Cooking Class, saya Susi Hutomo dari The Body Shop. Dan hari ini mau memberi testimoni tentang maknyusnya kuah vegetarian atau kuah vegan yang ada di Eco Camp. I love soup, dan selama 5 tahun yang berjalan ini saya kira-kira 90% vegetarian. Maka sudah tinggalkan
makanan yang hewani ya umumnya. Dan biasanya kalau ketemu kuah vegetarian itu atau kuah vegan selalu merasa kurang aja taste-nya. Always taste very flat. Tetapi kuah vegetariannya EcoCamp benar-benar extraordinary, enak sekali, dan tidak terasa bahwa ini kuah yang vegan, bahkan setara dengan kuah-kuah yang bukan vegetarian atau bukan vegan. So I hope you'll all enjoy the class. Ini memang top banget deh kuahnya. Dan I know you will go home and your family and all your friends will be very surprised dengan kuah vegan ini. Enjoy. Ya, thank you. Ya, Ibu Susi tidak bisa hadir, tapi beliau sudah berjanji nanti akan hadir karena beliau juga punya masakan-masakan vegetarian yang sangat luar biasa. Misalnya ya, beliau tuh bisa bikin bakso dari kulit pisang. Nah, ya teman-teman, nanti beliau akan hadir. Pada waktunya beliau akan hadir untuk sharing gitu ya, berbagai macam pengalaman beliau. Bu Susi adalah pemilik The Body Shop. Oleh karena itu, hadiah untuk hari ini, 5 hadiah untuk hari ini nanti Kakak EcoCamp akan membacakan kriterianya. 5 hadiah untuk peserta hari ini itu berasal dari The Body Shop. Ya, teman-teman. Jadi ikuti teman-teman supaya menjadi vegetarian yang bahagia itu tadi. 1 orang lagi dan kali ini orangnya hadir online. Bentar Bu Shirley, saya potong. Ya. Nah, mengapa Body Shop? Ya mungkin banyak orang yang belum mengerti. Karena Body Shop itu foundernya siapa, Ibu Kiki? Saya kurang mengenal beliau. Anita Roddick. Ya, dia satu-satunya yang membuka bisnis tentang kosmetik tanpa bahan hewani dan tanpa percobaan hewani. Ya, kosmetik lain itu kejam. Misalnya mereka menemukan lipstick atau mereka menemukan eyeshadow, itu diterapkan di kelinci sampai kelincinya matanya berdarah-darah, akhirnya mati. Nah, Body Shop tidak melakukan tes hewani. Ini uniknya Body Shop. Jadi ketika saya masih vegetarian, kalau bisa saya usahakan selalu belanja krim, parfum, segala macam itu di Body Shop, ya, ya. Okay. Karena Calvin Klein segala macam, Estee Lauder itu kalau lihat di belakangnya tuh di labnya tuh kejam sekali loh. Yes. Anjing, kucing, semua dibunuh. Yes. Ya. Oke, Pak Hendro. Ya, jadi kalau Anda mau mendukung tentang vegetarian, usahakan belanja di Body Shop. Oke, nanti aku kirimin 1 hadiah untuk Pak Hendro. Saya tidak terima komisi dari Body Shop. Ya, betul sekali. Betul sekali teman-teman ya. Jadi Ibu Susi itu seorang yang sangat mendukung yang namanya gerakan cinta lingkungan, begitu ya. Nah, teman-teman, ada 1 orang lagi yang hadir. Teman Pranic Healing kita juga. Apakah bisa di spotlight ke Ibu Agatha Herawati? Siapakah yang bisa men-spotlight? Bu Agatha, silakan dibuka mic-nya dulu. Mic-nya masih mute ya. Bu Agatha? Iya, silakan. Iya. Hai Ibu. Halo Bu. Halo Bu Agatha. Halo. Ya, silakan Bu Agatha. Ya. Pokoknya saya itu sering beli juga, yang paling favorit itu bakso Malangnya, kuahnya itu enak sekali ya, Pak Dodi juga mungkin ya. Saya suka bawa ke Jakarta. Ya, Bu. Dan juga ada rendang Bu Shirley, masakan set Padang
yang dibuat vegetarian, dan lagi pernah saya dibuatkan steak yang dibuat dari nangka. Itu persis seperti steak dengan bumbunya gitu Bu Shirley. Ya, jadi makanan favorit saya itu selalu bakso Malangnya, kuahnya itu paling top Bu Shirley. Juga ada sate jamurnya ya, dan lain-lainnya gitu Bu. Pokoknya enak dan menyehatkan. Ya, sekian Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Agatha. Ibu Agatha ini teman Pranic Healing yang bahkan sudah sampai Arhatik Yoga loh. Ya teman-teman. Betul ya Bu ya? Dan besok hari Sabtu Minggu kami semua di Bandung. Ibu Agatha berasal dari Bandung. Kami itu akan berlatih. Kok jadi lupa aku Pak? Apa namanya Pak? Pranic Crystal Healing. Pranic Crystal Healing dan Psychic Self Defense. Ya. Psychic Self Defense, luar biasa. Terima kasih Ibu Agatha untuk sharingnya. Sama-sama. Ya, oke teman-teman. Nah, jadi makanan vegetarian enak itu bukan hoax. Tadi teman-teman yang saya tampilkan sebetulnya dalam rangka untuk meyakinkan nih semua teman-teman. Ayo, makanya mengapa Ibu Agatha? Karena betul Ibu Agatha dan anaknya Ibu Siska ya, seorang pranic healer juga, itu favoritnya itu memang bakso Malangnya EcoCamp ya. Kuahnya, kaldunya itu top teman-teman. Jadi ayo teman-teman saya undang semuanya untuk mulai besok coba ya. Ya, coba untuk membuat kaldu jamur dan kaldu sayur. Baik, selanjutnya. Nah, ini tadi yang mau di-sharing oleh Pak Hendro ya. Saya tidak akan sharingkan karena waktu kita sudah terbatas dan tadi Pak Hendro sebetulnya sudah memberikan banyak sekali macam-macam ya. Ini nanti bisa dilihat di baik di YouTube maupun di Instagram ya. Cara membuat Indomie goreng, kalau aku bilang ini tami ya. Bahasa Surabayaannya itu tami dari Indomie ya, yang sangat lezat, yang sehat. Oke, teman-teman. Baik. Selanjutnya, mungkin videonya nggak usah dulu, langsung ke yang terakhir, Kak Kiki, karena waktunya sudah terbatas. Pak Hendro nggak apa-apa ya, nggak saya sharingkan. Nanti saya sharingkan saja melalui YouTube dan melalui Instagram ya Pak ya, boleh ya? Ya, terima kasih. Mereka tahu bagaimana melakukan. Yes, betul. Iya. Ini Pak Hendro tadi loh, setengah jam sebelum kita online, beliau langsung masak dan menyajikan. Fotonya kayak gini, luar biasa ya. Luar biasa banget. Benar Master Chef ini. Master Chef. Kita. Ya. Ini biayanya cuma 2.300 Pak. Oke. Ini nama IG-nya apa Bu Shirley? IG-nya adalah Sophia_the Wisdom. Sophia_the Wisdom. Oke, ya. Baik. Baik, teman-teman. Selanjutnya Kak Kiki. Terus. Nah, ini ya tadi ya actionnya Pak Hendro ini ya dalam waktu 10 menit jadi. Nah, ini ya. Jadi tolong share jawabanmu sebagai vegetarian di Instagram, follow dan mention cerita kamu ke Sophia The Wisdom dan dapatkan hadiah menarik The Body Shop ya untuk minggu ini. Nah, tadi ada pertanyaan dari teman-teman, apakah kaldu bisa disimpan? Nah, ini loh cara menyimpan kaldu. Ya, jadi justru kalau ingin disimpan ya harus dituangkan di sebuah wadah bersih. Saya tidak menyarankan disimpan di dalam wadah di plastik ya. Ya, tetapi kita menggunakan stopless botol ya. Nah, pakai stopless, pakai botol, terus kemudian ditutup rapat langsung. Ya, jadi tidak usah menunggu dingin baru ditutup, tapi langsung ditutup rapat dan didinginkan di suhu ruangan dulu, baru dimasukkan ke dalam refrigerator ataupun freezer. Ya, kalau dimasukkan ke refrigerator, artinya dalam seminggu harus finish, harus habis. Oke, teman-teman ya. Kalau ingin dalam jangka waktu panjang, itu bisa dimasukkan ke dalam freezer. Dan bila dimasukkan ke dalam freezer, sebetulnya bisa tahan sampai 1 tahun. Tapi buat apa ya?
Benar nggak? Itu juga jejak karbonnya tinggi gitu ya. Jadi maka buatlah yang fresh, yang dipakai langsung begitu ya. Tapi kalau memang aduh Bu Shirley saya sendirian, jadi saya tuh pengen gimana caranya ya? Ya udah masukkan aja ke dalam refrigerator, jangan ke dalam freezer. Oke? Ya. Ya, Bu Shirley, teman-teman. Ya. saya tambahin secara sains ya. Kalau memasukkan kaldu ke botol kaca seperti yang terpapar ini, kita harusnya ikut standar internasional produksi. Ini yang namanya hot filling. Ketika mendidih, jangan tunggu dingin, langsung masukkan ke botol, langsung di-seal. Ya, karena sementara ini kebanyakan orang awam Indonesia anggapannya kalau barang masih panas ditutup nanti mambu. Ini keliru besar. Ya, karena kalau kita menunggu itu dingin, bakteri dalam udara ini berhinggap banyak sekali ke dalam botol itu, akhirnya kita tutup. Jadi lebih baik panas-panas langsung kita tutup. Jangan khawatir, tidak akan menjadi bau, malahan menjadi lebih higienis. Ya, oke. Terima kasih Pak Hendro peneguhannya ya. Jadi teman-teman sekali lagi, tadi sudah ada beberapa orang yang bertanya, apakah menjadi basi atau enggak? Nah, kunci rahasianya adalah panas-panas ditutup ya. Tapi jangan memang panas-panas masukin kulkas, tapi tunggu dulu di suhu ruangan dulu. Tapi sudah dalam kondisi tertutup rapat kaldu-kaldu kita ini. Oke? Begitu mau dimasak baru dibuka dan tuangkan, tutup kembali. Atau gunakanlah wadah-wadah yang sesuai dengan kapasitas kita. Misalnya saya sendirian, sehingga setiap kali saya masak kaldu, maka saya cukup menggunakan 250 ml air ya. Maka simpanlah kaldu Anda di dalam wadah yang 250 ml air, begitu ya. Supaya apa? Ketika kita buka tutup sebenarnya saat itu juga ada kontaminasi ya. Bisa ada kemungkinan menjadi terpapar apapun dan kemudian basi kaldu kita ya. Tapi kalau tertutup rapat terus di dalam kulkas maka seminggu pun tidak akan ada masalah begitu seperti itu. Oke, teman-teman. Baik. Selanjutnya apakah ada? Nah, ini boleh dicatat, boleh difoto, boleh boleh direkam, boleh diingat-ingat ya. Lalu tadi ada pertanyaan bagaimana kalau saya tidak punya Instagram? Bisa sekali lagi melalui YouTube ya, melihat semua ini. Memang untuk resep itu dibagikannya di Instagram. Berbagai macam resep ya. Pak Hendro punya ratusan resep masakan Chinese yang luar biasa yang akan dibagikan step by step ya kepada teman-teman semuanya. Oke. Tadi Pastor Ferry bilang ya pakai Instagram anak atau Instagram tetangga, catat dulu seluruh resepnya. Nah, baru terus kemudian di sebuah buku gitu ya, teman-teman. Pokoknya kita menjadi kreatif ya, karena sungguh kita ingin ikut di dalam gerakan penyembuhan dunia. Begitu, lanjut. Bu Shirley, apakah Bu Shirley bisa menampilkan Excel yang menu Campina bulan Juni singkat aja supaya mereka tahu berapa banyak itu yang kita bisa sajikan dalam menu VG. Coba Bu Shirley. Sebentar ya Pak ya. Sekilas pandang aja supaya mereka tahu bahwa di Campina kita punya 400 resep Pak. 400. Tunggu ya Pak Hendro. Ya, Mas Dodi tunggu sebentar ya Mas Dodi ya. Ya, sedangkan ini menurut survei rata-rata rumah tangga itu hanya menyajikan 30 menu. Ya. Maksimum 50 menu. Kalau nggak percaya masing-masing ibu nanti malam mulai nulis ya. Selama 2 bulan ini apa yang ibu masak di rumah. Saya tanggung nggak lebih dari 50. Oke Pak Hendro. Aku nggak menemukan, tapi nanti aku berjanji minggu depan kita akan sharingkan. Apa sih itu disebutnya? Bukan resep, menu selama bulan Julinya Campina kantin ya. Jadi teman-temanku beli Campina. Mengapa? Campina ikut dalam gerakan penyembuhan dunia.
kantinnya itu vegetarian, untuk sekian ratus karyawan itu vegetarian. Nah, ya teman-teman, jadi belinya Campina. Nanti saya akan cerita mengapa kok Campina itu sangat baik. Bukan mau membela Pak Hendro, bukan gitu ya, tapi memang penuh dengan kebaikan. Nah, teman-teman, ini adalah pemenang untuk minggu kemarin, ya. Untuk minggu kemarin boleh nanti tolong di dalam Instagram yang namanya tercantum di sini, masukkan di dalam Instagram alamat Anda. Karena untuk pemenang yang ini ya akan dikirimi ice cream Campina ke rumahnya. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Hendro dong. Bentar, ice creamnya tuh pakai susu atau yang baru pakai coklat, pakai milk almond? Saya menyerahkan kepada timnya Pak Hendro. Mau dikirim yang mana, Pak? Oke, yang terbaru memang pakai almond susu ya, susunya pakai almond ya. Tapi coba Bu Shirley minta ke Pak Haji kalau bisa sekalian promosi yang almond itu. Yes. Itu pertama kali di Indonesia es krim VG. Yes, Pak. Oke, ya. Oke, baik. Lanjut selanjutnya masih adakah? Nah, next week teman-temanku yang terkasih, tercinta, tersayang, setelah kita tahu kaldunya, makanan paling utama di Indonesia itu adalah bakso, betul kan? Nah, minggu depan saya akan membagikan resep dan demo masak bakso, ya. Bakso dan turunannya. Jadi bakso, siomay, bakso tahu, bahkan pangsitnya pun dan mie-nya pun kita akan ajari untuk membuatnya. Selain bakso, yang sebelah kiri, bakso tahu Bandung. Nah, teman-teman, ya ini sampai terlewat ya. Ini sesuatu gerakan yang sebetulnya saya tidak pernah menjumpai karena kebanyakan begini Bu Shirley. Mereka yang VG itu sebetulnya punya resep-resep yang bagus. Tetapi mereka tidak mau share. Karena kebanyakan dari mereka menjual. Jadi itu bisnis mereka. Nah, ini menjadikan ya karena tidak mau share. Kalau dalam yang saya lihat di layar ini betul-betul mau share resepinya, itu akan sangat membantu perkembangan VG di Indonesia. Terima kasih Pak Hendro. Pak Nanti Pak Hendro ikut ya, ikut Pranik Healing ya Pak ya. Pranik Healing di Surabaya Pak, dikembangkan oleh Pak Hendro ya, dengan penuh keyakinan terjadilah. Oke Pak Hendro. Oke Pak Hendro. Oke ya. Ya, sip. Pak Dodi catat Pak Dodi, Pranik Healing Surabaya. Yeay, teman-teman di Surabaya, tunggu tanggal mainnya. Baik, sepertinya apa slide berikutnya? Teman-teman lain mungkin ada yang mau bertanya, Bu Shirley, apa tidak? Kita beri kesempatan. Iya, tuh Q&A. Silakan Pak Dodi, mangga. Ya, baik. Terima kasih Ibu Shirley, Ekokem, juga Pak Hendro. Ini yang spontan banyak memberikan resep-resep dan inspirasi bagi kita. Nah, teman-teman, untuk Q&A silakan ditulis saja. Tadi udah banyak ya Q&A-nya, saya rasa, dan kita sudah mencatatnya. Nanti untuk jawabannya akan disampaikan di IG-nya Sophia The Wisdom. Jadi Sophia_The Wisdom. Ya. Dan kemudian bagi Anda yang ingin melihat kembali tayangan dari siaran ini, Anda bisa melihat di YouTube Indonesia Pranik Healing. Dan untuk melihat link Zoom untuk minggu depan sama dengan hari ini, ya. Anda bisa lihat juga nanti linknya juga di Sophia The Wisdom juga ada, atau linknya juga bisa dilihat di IG-nya Indonesia Pranik Healing. Terima kasih banyak Ibu Shirley dan tim. Semoga kita semua bisa terinspirasi untuk menjadi vegetarian. Nah, sekarang kita akan bahas yang materi selanjutnya. Kita tadi kan ngomong tentang makanan, tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu siapa yang memberi makan kita. Jadi bahwa yang namanya semua makanan itu ada karena adanya bumi yang kita diami, yang kita tinggali. Nah, bumi ini seperti ibu kita, makanya yang sering disebut namanya Ibu Pertiwi. Ya, kita tidak pernah mendengar yang namanya disebut Pak Pertiwi, gitu kan? Pasti Ibu Pertiwi. Karena ibulah yang selalu merawat, ya, yang memberi makan pada anaknya. Kita ini adalah anak-anak dari bumi Pertiwi. Nah, teman-teman, saat ini bumi ini sedang sakit, ya.
Gejalanya apa? Gejalanya adalah terjadi perubahan iklim. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Jadi begini, kita analogikan saja bahwa bumi ini seperti manusia. Bukan sakit, Pak. Maaf. Ya. Berdarah-darah. Nah, berdarah juga sakit. Nah, jadi begini ya, manusia itu sakitnya itu biasanya 80-90% karena faktor psikologis atau psikosomatis yang awalnya pada adanya energi stres yang terakumulasi. Nah, energi stres ini mengakibatkan hormon stres keluar, yaitu yang namanya hormon kortisol. Nah, dengan hormon kortisol ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, diantaranya adalah peradangan, infeksi, tekanan darah tinggi, bahkan penyakit gula dan penyakit jantung. Nah, dengan teknologi yang namanya pranic healing, dengan membersihkan energi stres dari dalam tubuh kita, maka seseorang ini dinormalkan kembali, apakah dipulihkan kembali kemampuannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, sehingga dia bisa sembuh dari berbagai macam sakitnya. Karena sumber penyakit tadi awalnya dari stres. Nah, saat ini bumi kita tercinta itu juga sedang mengalami stres. Ya, stresnya kenapa? Karena ulah manusia yang nomor satu, mengeksploitasi bumi secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Inilah yang tadi Pak Indro mengatakan mungkin bumi sedang berdarah-darah karena kita ini menambang, mengambil hasil bumi tanpa tanggung jawab. Kemudian kita juga mencemari bumi ini dengan berbagai macam sampah dan limbah kita. Nah, kembali kalau kita bayangkan bahwa bumi itu adalah ibu kita. Apakah pernah terbersit dalam pikiran kita, benak kita menyakiti ibu kita sendiri? Tega nggak sih kita ini memberikan sesuatu yang sifatnya itu sampah kepada ibu kita sendiri? Tentu tidak, kan? Tapi sayangnya karena kita ini kurang sadar, secara tanpa kita sengaja, ataupun karena kebodohan kita telah banyak menyakiti ibu kita, yaitu ibu pertiwi, bumi kita tercinta. Maka pada malam hari ini saya juga mengajak kepada semua sahabat EcoCamp dan Pranic Healing untuk kita melakukan penyembuhan pada bumi pertiwi. Bagaimana caranya? Orang kita ini manusia biasa, kita ini kecil, jumlah kita ini hanya hari ini mungkin 500-an orang dibandingkan dengan penduduk dunia yang ada 7 miliar di dunia itu. Sekarang mungkin lebih, ya. Nah, tapi jangan khawatir bahwa kita tidak sendirian. Selama kita ini di belakang kita ada Tuhan pencipta alam semesta, maka kita bisa melakukannya. Maka pada malam hari ini saya mengajak pada teman-teman semua untuk menyediakan diri kita menjadi alat-alat ilahi, menjadi saluran ilahi untuk menurunkan energi penyembuhan dari ilahi untuk menyembuhkan bumi. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara melakukan meditasi Twin Hearts atau meditasi jantung kembar. Nah, tekniknya bagaimana? Kita akan jelaskan singkat. Jadi yang pertama-tama nanti kita akan berolahraga terlebih dahulu. Kenapa olahraga ini penting? Karena gini, yang namanya penyakit itu mulai muncul ketika ada mulai aliran darah kita, aliran energi atau aliran qi dalam tubuh kita itu macet. Maka dengan berolahraga ini, aliran energi dalam tubuh kita juga akan mulai mengalir dan membuat kita sehat. Dan manfaat yang kedua adalah karena kita nanti akan menjadi saluran, kita harus membersihkan diri kita dulu, salurannya harus bersih, karena kalau salurannya nggak bersih, nanti juga energi ilahi yang kita terima bisa macet dalam tubuh kita. Nah, kemudian setelah itu, barulah kita akan ikuti tahapan-tahapannya meditasi Twin Heart, kita tinggal ikuti saja audionya, nanti akan kita dipandu suara audio dari Grandmaster Choa Kok Sui, ya. Nah, nanti kita akan dipandu untuk mengkoneksikan atau menghubungkan kita kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta. Caranya bagaimana? Ada tekniknya. Yang pertama adalah kita akan mengaktifkan pusat cinta yang ada di tengah-tengah dada kita, yang disebut namanya cakra jantung dalam bahasa Pranic Healing. Ini adalah pusat cinta terhadap sesama. Ketika kita menyayangi keluarga kita, menyayangi orang tua, anak kita, sahabat kita, saudara kita, maka pusatnya ada di tengah dada. Kemudian pusat cinta yang kedua ada di puncak kepala kita. Ini disebut namanya cinta ilahi atau cinta yang universal. Ketika cinta kita tidak lagi dibatasi oleh
ikatan darah, tidak dibatasi oleh warna kulit, tidak dibatasi oleh suku, bangsa, golongan, status, dan sebagainya. Nah, maka itulah kita sudah mulai memiliki yang namanya cinta yang universal. Nah, dengan cinta yang universal inilah nanti kita akan mampu mengakses energi ilahi, dan energi ilahi ini akan bisa kita gunakan dalam penyembuhan dunia. Maka nanti setelah kita aktifkan 2 pusat cinta ini, kita akan mengangkat tangan kita setinggi dada kita, lalu kita akan menyalurkan energi positif ini ke bumi. Caranya bagaimana? Bayangkan ini mengecil di hadapan kita, ya, sebesar ini. Ya, bumi mengecil di hadapan kita sebesar bola tenis ini, dan kita angkat tangan kita setinggi dada kita. Jadi 2 tangan kita angkat demikian. Dan selanjutnya kita akan ikuti saja panduan melalui audio yang akan dipandu oleh Grandmaster Choa Kok Sui, yaitu pendiri dari Prana Healing, dan juga akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan berolahraga terlebih dahulu. Izin saya untuk mematikan recordingnya.